Yo sobat, jumpa lagi dengan Aniki. Kali ini Aniki akan membahas kisah singkat Servan Chen Gong dengan class caster di dalam gamenya. Yolah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Monkey. Chen Gong, nama kehormatannya Gong Tai, adalah seorang penasihat panglima perang Lubu di akhir dinasti Han Timur di Tiongkok. Namun, dia telah memulai karirnya di bawah panglima perang lain, Cao Cao, sebelum membelot ke Lubu. Dia dieksekusi bersama dengan Lubu setelah Cao Cao mengalahkan Lubu di pertempuran Siapi. Chen Gong mendapat perubahan positif dalam novel sejarah abad ke-14, Romance of the Three Kingdoms, yang meromantisasi peristiwa-peristiwa sebelum dan selama periode tiga kerajaan. Dalam novel itu, Chen Gong awalnya menjabat sebagai hakim kecil di bawah pemerintahan Han, tetapi dia melepaskan pekerjaannya setelah memutuskan untuk mengikuti Cao Cao, yang kemudian ikut dalam pelarian setelah berusaha membunuh Dongzhou, seorang panglima perang tiran yang menyandra kaisar. Namun, setelah menyaksikan Cao Cao membunuh Lu Buze, dia diam-diam meninggalkan Cao Cao dan akhirnya bergabung dengan Lubu. Nasib akhirnya dalam novel ini mirip dengan yang ada dalam sejarah. Chen Gong berasal dari Kabupaten Wuyang, Komado Dong, yang terletak di perbatasan antara Provinsi Henan dan Shandong saat ini. Dia bergabung dengan Cao Cao sekitar tahun 190, pada saat panglima perang regional di sekitar Cina membentuk koalisi melawan Dongzhou, seorang panglima perang yang kuat yang menyandra Kaisar Xian di ibu kota kekaisaran, Luoyang. Kontribusi paling signifikan Chen Gong saat melayani Cao Cao adalah pengambil alihan Provinsi Yan pada tahun 193 melalui upaya diplomatik, sebuah langkah strategis yang meletakkan dasar bagi kebangkitan Cao Cao berikutnya dalam kekuasaan. Namun, pada tahun 194, ketika Cao Cao sedang pergi untuk kampanye melawan Tao Qian di Provinsi Shu, Chen Gong membelot ke panglima perang saingannya, Lubu, bersama dengan rekannya, Zhang Miao. Dengan bantuan dua pembelot, Lubu dengan cepat mengambil alih sebagian besar provinsi Yan. Cao Cao buru-buru kembali dan mengepung Lubu di Puyang. Setelah lebih dari 100 hari mengalami kebuntuan, kelaparan memaksa Lubu melepaskan posisinya dan mencari perlindungan di bawah Liu Bei di Xiapi, ibu kota provinsi Shu. Pada tahun 196, Lubu membelot tuan rumahnya dan mengambil alih Xiapi, menyatakan dirinya sebagai gubernur provinsi Shu dan mengirim Liu Bei ke daerah terdekat, Xiaopi. Pada tahun 198, Lubu melancarkan serangan terhadap Liu Bei yang meminta bantuan dari Cao Cao. Ini adalah salah satu plot Cao Cao karena dia sangat menginginkan provinsi Shu. Dia menempatkan dua pengintai di camp Lubu untuk menabur perselisihan antara Lubu, Liu Bei, dan Chen Gong. Mata-mata ini menjadi penasihat kiri dan kanan untuk Lubu dan memintanya untuk menyerang Liu Bei. Ini semua bertentangan dengan saran Chen Gong. Cao Cao secara pribadi yang memimpin pasukannya untuk menyerang Xiapi. Ketika pasukan Cao Cao mencapai Pengcheng yang terletak di sebelah timur Xiapi, Chen Gong menyarankan Lubu untuk menyerang karena dia tidak tahu tentang taktik Cao Cao. Tetapi Lubu lebih menuruti saran istrinya, memutuskan untuk tetap tinggal. Setelah upaya awal untuk mematahkan pengepungan gagal, Lubu bermaksud menyerah, tetapi dibujuk oleh Chen Gong. Pengepungan berlangsung selama 2 bulan, sampai Cao Cao memerintahkan pasukannya untuk menggali parit untuk mengalirkan sungai Xi dan sungai Yi untuk membanjiri Xiapi pada 7 Februari 199. Hao Cheng, Song Xian, dan Wei Shu menangkap Chen Gong dan membelot pasukan mereka. Lubu membuat pendirian terakhir di gerbang kota, tetapi akhirnya dikalahkan dan ditangkap. Ketika dibawa kembali ke Cao Cao, Chen Gong menolak untuk kembali ke pihaknya dan memilih kematian agar hukum dapat ditegakkan. Cao Cao menyediakan keperluan untuk keluarga Chen Gong setelah kematian Chen. Kepala Lubu, Chen Gong, Gao Sun, dan beberapa pengikut Lubu lainnya dikirim ke Suchang. Versi novel Romance of the Three Kingdoms, sejarah abad ke-14, karya Luo Guanzhong adalah romantisasi peristiwa yang terjadi sebelum dan selama periode tiga kerajaan. Dalam versi dramatisasi sejarah ini, Chen Gong dikreditkan dengan banyak kebenaran moral dan kelicikan yang tidak semestinya. Mungkin untuk menonjolkan ketidakberhasilan Cao Cao dan ketidakmampuan Lubu. Insiden pertama yang menggambarkan kebenaran Chen Gong datang di chapter 4, di mana Cao Cao melarikan diri dari Luoyang setelah upaya pembunuhan Dongzhou digagalkan di Kabupaten Zhongmu, tempat Chen Gong melayani sebagai hakim kabupaten.
Cao Cao ditangkap. Ketika Chen Gong menginterogasi buron, dia sangat terkesan dengan kesetiaan Cao Cao kepada kaisar, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan bergabung dengan Cao Cao yang berencana untuk kembali ke rumahnya di Chenliu untuk meningkatkan pasukan melawan Dongzhou. Sepanjang perjalanan, mereka melewati rumah Lu Bose. Di sana, mereka membunuh keluarga Lu Bose karena kesalahan. Sementara Cao Cao secara pribadi membunuh Lu Bose dengan darah dingin. Chen Gong terkejut dengan apa yang disaksikannya. Malam itu ketika Cao Cao tidur, Chen Gong mempertimbangkan untuk membunuhnya, tetapi berpikir itu tidak benar. Dia malah meninggalkan Cao Cao dan melakukan perjalanan ke kota kelahirannya sendiri, di Dong Commandery. Kelicikan Chen Gong yang paling cemerlang, meskipun fiktif, datang selama pertempuran Puyang, ketika pasukan Cao Cao mengepung Lubu di Puyang. Insiden itu dijelaskan dalam chapter 12. Chen Gong saat itu melayani Lubu, berencana untuk memikat Cao Cao ke kota dengan meminta penduduk setempat mengirim surat kepada Cao Cao. Cao Cao yang gembira secara pribadi memimpin pasukan ke kota sebelum menyadari bahwa dia telah jatuh ke perangkap. Saat waktunya sinyal dinyalakan, api dinyalakan di semua gerbang kota dan pasukan Lubu memotong rute pelarian. Cao Cao nyaris tidak lolos dalam pertempuran dan hanya sedikit bertatap muka dengan Lubu, membuatnya lolos. Kemudian di chapter 60, ketika Zhang Song mengunjungi Cao Cao sebagai utusan dari Panglima Liu Zhang, dia mengejek kegagalan masa lalu Cao Cao dengan menyebutkan pertempuran Puyang dan pertempuran penting lainnya. Oke, itulah dia kisah singkat dari Chen Gong. Cukup sekian dan terima kasih. See you.